Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Perkenalkan, nama saya Rehulina. Saya salah satu tim pada mata kuliah ini. Rekan-rekan mahasiswa, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang cukup menarik. Kenapa? Karena kita tahu sengketa sejak dunia ini ada, sengketa itu pasti ada. Dalam hukum penyelesaian sengketa internasional ini, kita akan mempelajari cara-cara menyelesaikan sengketa secara damai. Antara siapa? Antara subjek-subjek hukum internasional, negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya, dan subjek hukum internasional lainnya dengan subjek hukum internasional lainnya. Yang dimaksud dengan subjek hukum internasional lainnya ini siapa? Rekan-rekan mahasiswa. Iya betul ya. Ada organisasi internasional, ada Vatikan atau Tahta Suci, kemudian ada Palang Merah Internasional, kemudian ada Belligerent, dan juga ada individu. Tetapi pada mata kuliah ini rekan-rekan mahasiswa, kita akan lebih mengkhususkan kepada bagaimana sih proses penyelesaian sengketa antara subjek hukum yang utama, yaitu negara dengan negara. Baik, rekan-rekan mahasiswa, tanpa lama-lama lagi, saya akan menampilkan PowerPoint presentation untuk pertemuan pertama kita ini. Kita mulai dengan definisi sengketa. Apa sih yang dimaksud dengan sengketa? Sengketa adalah pertentangan di antara siapa ini? Pertentangan di antara pihak-pihak, dalam hal ini subjek hukum internasional itu mengenai suatu hal. Sengketa juga dapat diartikan sebagai perselisihan yang terjadi di antara para pihak, di mana pihak yang satu melanggar kesepakatan yang telah disepakati. Dan sengketa juga dapat diartikan itu ketidaksepakatan mengenai satu hal. Hakikat sengketa, rekan-rekan mahasiswa, saya pernah belajar dari Ibu Meli Aida ya, salah satu senior kami di Fakultas Hukum Unila. Beliau tuh seringkali mengingatkan bahwa sengketa hukum itu terjadi kalau ada pihak yang merasa dirugikan gitu ya. Jadi sengketa itu hanya terjadi kalau ada pihak lain yang merasa dirugikan gitu. Jadi kalau misalnya pihak lain tidak merasa dirugikan, berarti itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah sengketa. Ya, jadi hakikat dari sengketa sendiri itu adalah ketidaksepahaman tentang satu hal atau salah satu pihak sengaja mengganggu kepentingan pihak lain. Kemudian juga pihak yang satu memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lain. Sebagai contoh, misalnya Malaysia itu memaksakan kehendaknya untuk mengambil garis pangkal lurus kepulauan. Sedangkan Konvensi Hukum Laut 1982, di semester 4 kan kita sudah belajar hukum laut internasional, di mana kita tahu bahwa tidak semua negara dapat mengklaim garis pangkal kepulauan gitu. Nah, Malaysia ini sebagai contoh itu memaksa. Atau kalau dalam kasus-kasus yang sedang hot hari-hari ini adalah apa yang dilakukan oleh China ya di Laut China Sea, di mana dia bilang kita punya latar belakang sejarah penguasaan gitu ya di Laut Cina Selatan yang dikenal dengan Nine Dash Line itu gitu ya. Tetapi itu kan tidak punya dasar hukum yang kuat ya, sehingga kalau kita ingat pada tahun 2018 ke 2017 itu kan sempat ada putusan PCA, Permanent Court of Arbitration gitu yang menyatakan bahwa tindakan dari China, pemerintah China itu tidak tepat gitu ya. Nah, kemudian pihak lain melanggar perjanjian yang telah diperjanjikan. Nah, ini contohnya bisa kita ambil adalah kesepakatan negara-negara di World Trade Organization. Kalau kita bicara pihak yang lain itu melanggar perjanjian, itu kasus yang paling terkenal untuk Indonesia itu rekan-rekan tahun 2000-an ya, awal-awal 2000 atau sekitar tahun 98, 99 gitu lah ya, itu ada namanya sengketa mobil Timor gitu. Jadi Indonesia memberikan pajak khusus kepada Korea ketika itu ya, tentang bea masuk gitu. Sedangkan dia tidak memberikan pengaturan yang sama pada negara lain gitu, sehingga negara lain itu menuntut Indonesia karena itu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di World Trade Organization atau organisasi perdagangan dunia, di mana Indonesia merupakan salah satu pihak. Apa sih yang dimaksud dengan sengketa kalau kita mau mendefinisikannya? Kalau di sini saya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan. Perselisihan itu bisa mengenai fakta, bisa mengenai hukum, bisa mengenai politik,
di mana ada tuntutan kan atau adanya kesepakatan yang diingkari oleh pihak lain gitu. Kemudian tadi itu adalah definisi dari sengketa, kemudian kita juga perlu tahu definisi dari proses penyelesaian sengketa itu gimana gitu ya. Kalau proses penyelesaian sengketa itu adalah suatu peristiwa di antara subjek hukum internasional mengenai fakta hukum atau politik di mana tuntutan atau pernyataan salah satu pihak ditolak dan dituntut. Jadi kalau sengketa itu adalah perselisihan, sedangkan kalau proses penyelesaian sengketa adalah suatu peristiwa untuk menyelesaikan sengketa di antara subjek hukum internasional. Rekan-rekan yang terkasih, pada utamanya proses penyelesaian sengketa itu dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan secara perang. Tetapi yang kita pelajari pada mata kuliah ini sesuai dengan namanya adalah hukum penyelesaian sengketa internasional. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui perang itu akan kita pelajari melalui mata kuliah hukum humaniter internasional yang akan diambil oleh teman-teman yang mengambil jurusan bagian hukum internasional. Kemudian dasar hukum utama dari penyelesaian sengketa secara damai ini ada di pasal 2 ayat 3 dari Piagam PBB, di mana pasal ini mengatakan bahwa semua anggota, dalam hal ini anggota-anggota PBB, harus menyelesaikan persoalan-persoalan mereka dengan cara damai sehingga keamanan, ketentraman, dan keadilan itu tidak mendapat bahaya. Maksudnya keadaan berbahaya ini maksudnya tidak mengarah ke arah yang berbahaya, dalam hal ini adalah perang. Dasar hukum yang kedua itu ada di Manila Declaration on Peaceful Settlement of International Dispute, affirming the need to exert utmost effort in order to settle any conflict and dispute between states exclusively by peaceful means and to avoid any military action and hostilize. Jadi mengundang gitu negara-negara untuk menyelesaikan sengketanya secara damai dan menghindari penggunaan penyelesaian sengketa dengan cara-cara militer atau dengan cara perang. Ada juga di pasal 33 Piagam PBB ini yang utama ya, dan dari pasal ini juga kita mulai belajar bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara damai itu apa aja sih. Pasal 3 Piagam PBB itu mengatakan demikian, para pihak dalam suatu persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi atau perundingan, penyidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkan kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih gitu ya. Jadi rekan-rekan, ada 3 dasar hukum utama negara-negara diminta untuk menyelesaikan sengketanya secara damai, yaitu pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, kemudian Manila Declaration, kemudian pasal 33 Piagam PBB. Hukum penyelesaian sengketa internasional, apa itu definisinya dari hukum penyelesaian sengketa internasional? Jadi penyelesaian sengketa secara damai yaitu proses menyelesaikan pertikaian antara pihak-pihak yang bersengketa melalui saluran-saluran diplomatik maupun hukum. Kemudian penyelesaian sengketa melalui saluran diplomatik atau non-hukum atau politik ini dapat berupa perundingan, penyidikan, mediasi, konsiliasi, dan badan-badan atau organisasi-organisasi regional. Kemudian juga penyelesaian sengketa secara hukum dapat dilakukan melalui peradilan nasional. Ya, jadi rekan-rekan, untuk menyelesaikan sengketa secara damai ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu bisa menggunakan saluran-saluran diplomatik ataupun hukum yang ada. Kemudian saluran diplomatik itu berupa apa gitu ya? Itu berupa perundingan, penyidikan, mediasi, konsiliasi, atau badan-badan pengaturan regional seperti yang tadi dijelaskan di pasal 33 Piagam PBB ya. Dan kemudian juga selain secara diplomatik dapat juga dilakukan secara hukum melalui pengadilan-pengadilan internasional. Ya, rekan-rekan, dalam mata kuliah hukum penyelesaian sengketa internasional ini ada definisi mengenai sengketa hukum dan sengketa politik. Seperti yang tadi disampaikan, jenis penyelesaian sengketa itu ada 2, ada hukum dan ada politik gitu. Tetapi nanti kalau rekan-rekan mahasiswa mempelajari di kelas-kelas atau nanti ketika mahasiswa berpraktek, kita akan tahu bahwa tidak ada pemisahan yang rigid gitu ya di antara pengertian penyelesaian sengketa secara hukum dan penyelesaian sengketa secara politik.
Tapi untuk mempermudah kita dalam proses belajar gitu ya, ada lebih baik memang kita akan cerita sedikit sih apa sih yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara hukum dan apa sih itu penyelesaian sengketa secara politik. Jadi rekan-rekan mahasiswa, yang dimaksud dengan sengketa hukum itu adalah suatu sengketa di mana suatu negara mendasari sengketa atau tuntutannya atas ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian yang telah diakui oleh hukum internasional. Jadi katanya kalau sengketa hukum itu adalah sengketa-sengketa yang sudah ada perjanjian internasional. Misalnya mengenai batas-batas negara, wilayah negara di laut, itu kan ada ketentuannya tuh di Konvensi Hukum Laut 1982, maka bisa dikatakan bahwa sengketa yang demikian itu disebut sebagai sengketa hukum. Tadi ada sengketa hukum, kemudian ada sengketa politik. Sengketa politik itu diartikan yaitu sengketa di mana suatu negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non-yuridis, misalnya atas dasar politis. Katanya sih kalau sengketa politik ini adalah sengketa-sengketa yang nggak ada aturannya gitu. Penyelesaian sengketa tadi sempat saya sampaikan itu ada penyelesaian sengketa secara damai dan perang. Penyelesaian sengketa dengan cara damai itu ada dua cara. Yang pertama non-hukum dan hukum. Kalau non-hukum sering juga dikatakan dengan politik ya. Bentuk penyelesaian sengketanya itu ada negosiasi, penyidikan, mediasi, konsiliasi, dan melalui politik organ. Kemudian secara damai juga ada melalui hukum, yaitu melalui arbitrase dan melalui peradilan internasional. Kalau saya secara pribadi ya rekan-rekan, saya sih melihatnya bisa dibagi menjadi tiga ya, non-hukum, hukum, dan organ-organ politik. Karena dalam penyelesaian sengketa melalui organ-organ politik seperti PBB dan organisasi internasional itu, penyelesaian sengketanya itu juga ada melalui sarana negosiasi dan juga peradilannya gitu, melalui arbitrase. Sebagai contoh, WTO sebagai organisasi internasional, dia ada penyelesaian sengketanya secara politik dan hukum juga. Kemudian European Union juga proses penyelesaian sengketa di organisasi regional ini tuh ada yang melalui hukum, ada juga melalui court, karena mereka juga punya peradilannya gitu. Ya ini arbitrase sendiri ini ada macam-macamnya, ada arbitrase permanen, ada International Chamber of Commerce, kemudian ada International Settlement Investment Dispute, kemudian ada banyak lagi yang nanti kita akan jelaskan ketika kita masuk ke sesi arbitrase. Kemudian di mahkamah itu ada International Court of Justice atau Mahkamah Internasional, dan ada International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional. Demikian perkuliahan kita hari ini, rekan-rekan mahasiswa. Semoga rekan-rekan mahasiswa mendapat satu highlight gitu ya mengenai apa sih yang dimaksud dengan hukum penyelesaian sengketa internasional. Terima kasih, sampai jumpa di kelas-kelas online.